Yo, halo teman-teman semuanya, selamat malam. Jadi hari ini saya akan mendongeng kembali sebuah kisah rakyat yang sudah melegenda ya. Mungkin anak-anak yang lahir di tahun 90-an udah nggak asing lagi dengan cerita rakyat ini. Dimana cerita ini judulnya adalah Bawang Merah dan Penasaran? Oke, kita langsung ke ceritanya teman-teman, let's go. Bawang merah, bawang putih. Kebaikan vs kejahatan. Di sebuah desa, hiduplah dua saudara tiri, yaitu Bawang Putih, gadis yang baik hati, dan Bawang Merah, gadis yang manja. Putih, pekerjaan rendahanmu itu tak akan abah habisnya. Lihat diriku, lebih pantas menikmati senja. Semua ada waktunya, Kakak. Nikmati aja sore ini. Setiap hari, Bawang Putih selalu bekerja keras, sementara Bawang Merah hanya duduk dan bermalas-malasan. Bawang putih, selesaikan semua pekerjaan ini sebelum tamu ibu datang. Baiklah, Bawang Merah. Aku akan menyelesaikannya sekarang. Ibu tiri selalu berpura-pura bersikap ramah, namun setiap ucapannya sungguh menyakitkan hati. Bawang putih, kerjakan semun dengan rapi. Ibu tidak ingin ada kesalahan. Aku mengerti, Ibu. Aku akan berhati-hati. Tepi sungai adalah tempat istimewa bagi Bawang Putih untuk menenangkan hati dan pikirannya. Air ini selalu membuat pikiranku menjadi lebih tenang. Di suatu pagi, saat Bawang Putih sedang mencuci, tidak sengaja selendang milik ibunya hanyut terbawa arus. Aduh, selendang ibu hanyut. Bagaimana ini? Sepertinya aku harus menyusuri sungai. Bu, maaf, wastra ibu hanyut di sungai. Apa? Dasar kau ini ceroboh sekali. Ibu tidak mau tahu. Cari sampai ketemu. Baik, Bu. Akan aku cari. Bawang Putih menelusuri tepi sungai, berharap menemukan selendang ibunya yang hanyut. Lalu ia bertemu dengan sosok nenek di tepi sungai. Astaga. Ini dia. Permisi, Nek. Oh iya. Cari siapa? Maaf mengganggu. Apa Nenek melihat selendang yang hanyut di sungai? Oh itu, ayo masuk dulu ke rumah nenek. Tidak baik kita berbicara di luar. Sang nenek berjanji membantu Bawang Putih, tapi dengan satu syarat, Bawang Putih harus tinggal dengan sang nenek selama 7 hari. Bantu nenek bereskan rumah ini, nanti kita bicarakan kain itu. Dengan senang hati, Nek. Saya akan bantu sekarang. Selama 7 hari, Bawang Putih sangat rajin membantu sang nenek. Ia pun merasa senang dengan kehadiran Bawang Putih. Seminggu telah berlalu, Bawang Putih berhasil melewati ujian sang nenek. Lalu ia diberikan sebuah labu. Anak baik, ini selendang yang kamu caru. Terima kasih, Nek. Pilih labu kecil atau labu besar. Ambillah yang menurutmu cukup. Labu kecil sudah lebih dari cukup untukku, Nek. Nek, Putih pamit pulang dulu. Nenek jaga diri baik-baik. Hati-hati, Nak. Selamat beristirahat di rumah. Bawang Putih pulang setelah berpamitan dengan sang nenek. Lalu setibanya di rumah, ia memberikan selendang kepada ibu tirinya, kemudian masuk ke dapur untuk membuka labu. Bu, ini selendang ibu yang hanyut sudah ketemu. Lain kali jangan ceroboh. Labu pun dibuka. Alangkah terkejutnya Bawang Putih ketika tahu bahwa di dalam labu tersebut adalah perhiasan. Aku akan memakai ini secukupnya. Terima kasih atas kebaikanmu. Namun sayangnya, kebahagiaan Bawang Putih tidak berlangsung lama karena kedatangan Bawang Merah dan ibu tirinya. Sekarang jelaskan sama ibu, dari mana kamu dapat labu berisi perhiasan ini?
Berikan perhiasannya padaku. Kamu gak pantas pakai perhiasan. Cuma aku yang pantas. Jika kita lakukan ini, semua harta akan jadi milik kita. Tidak akan ada yang curiga. Bawang merah dan Ibu Tiri merencanakan siasat licik, yaitu meniru bawang putih. Si bawang merah pun langsung bergegas ke rumah sang nenek. Ada perlu apa kamu kemari ke tempat nenek? Aku sedang mencari selendang. Aku akan tinggal dengan nenek. Berbeda dengan bawang putih yang selalu rajin membantu sang nenek saat tinggal bersamanya, bawang merah malah berlaku sebaliknya. 7 hari berlalu, bawang merah bersikap kasar dan memaksa sang nenek untuk menuntut diberikan labu seperti bawang putih. Sudah waktunya kamu pulang. Nek, bukankah seharusnya nenek ngasih aku labu? Baiklah, sekarang pilih labu mana yang kamu sukai. Jika labu kecil saja memberi rezeki, labu besar pasti jauh lebih banyak. Aku datang untuk mengambil labu yang besar. Berikan padaku sekarang. Segala pilihan memiliki konsekuensi. Aku pergi dulu. Selamat tinggal, nenek. Setibanya di rumah, bawang merah langsung membuka labu tersebut dan ternyata isinya adalah malapetaka. Apa yang terjadi? Mengapa isinya seperti ini? Ini tidak adil. Mengapa saya mendapatkan yang seperti ini? Oke, jadi itulah teman-teman kisah dari animasi cerita rakyat yang melegenda di tahun 90-an ya. Cerita bawang merah dan bawang putih di episode pertama ya, nanti ada episode yang keduanya. So, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita animasi ini? Yang pertama adalah kita adalah keluarga yang hidup bersama dengan ayah, ibu, kakak, adik, kakak tiri maupun kakak kandung ya. Kita harus bisa hidup rukun walaupun kita hidup dengan saudara tiri yang tidak saudara dengan kita ya. Yang kedua adalah kita yang hidup bersama keluarga tidak boleh ada yang namanya iri dengki sesama saudara ya. Karena itu adalah suatu sifat yang kurang baik teman-teman. Yang ketiga adalah kita yang hidup sebagai manusia wajib harus bersyukur apapun yang kita punya ya. Jangan hidup seperti orang yang rakus atau serakah ya. Itu akan mendatangkan sebuah malapetaka yang tidak bisa kita lihat. Jadi itulah pelajaran yang bisa kita ambil dari animasi cerita rakyat yang legenda ini. Kita nantikan episode yang keduanya di minggu depan ya. Tapi di sini saya mengingatkan buat kalian yang suka dengan konten saya, jangan lupa untuk like and subscribe ya. Dan juga nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update animasi cerita rakyat yang saya buat ya. Dan disclaimer, semua animasi yang saya buat dibantu dengan menggunakan AI dari Google ya, yaitu Pro AI. Oke teman-teman, jadi hari ini sampai di sini dulu. Kita lanjutkan lagi di perjalanan animasi di minggu depan ya. Sampai jumpa, bye.